himpunan itu kan himpunan itu kita ngomong berkaitan dengan kumpulan. Tapi himpunan itu salah satu jenisnya adalah himpunan kosong, di mana himpunan kosong itu anggotanya tidak ada atau banyak anggotanya adalah nol. Begitu kan ya? Maka bilangan cacah itu pada dasarnya kita gunakan untuk merepresentasikan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Maka bilangan cacah ada nolnya, begitu kan ya ceritanya ya. Nah, kalau diperhatikan, satu, 2, 3, dan seterusnya ini, itu merupakan bilangan apa sih mereka itu? Bilangan asli kan ya? Betul ya? Sehingga kalau saya punya kelompok bilangan asli di sini, ini kelompoknya, kemudian ada nol, begitu ya, ada nol sebagai tambahannya ini, maka menjadi yang namanya adalah bilangan cacah. Betul ya? Betul kan? Nah, kemudian bilangan asli itu juga, Bapak Ibu, bilangan asli itu punya lawan. Siapa lawan dari bilangan asli? Oh, lawan bilangan asli itu ada -3, -2, -1, gitu kan ya? Kemudian ada dilanjutkan dengan bilangan cacah lagi 0, 1, 2, 3. Nah, himpunan yang seperti ini yang sering kita sebut dengan himpunan bilangan bulat. Gitu ya. Himpunan ini kita sebut sebagai himpunan bilangan bulat. Tadi ternyata kita cerita bahwa ada bilangan asli, ini bilangan asli, ini kemudian lawan bilangan asli, begitu kan ya? Kemudian ada nol di sini, ini yang kita sebut sebagai himpunan bilangan bulat. Jadi himpunan bilangan bulat itu siapa saja? Ada bilangan asli, ada lawan dari bilangan asli, dan juga nol. Tadi kita sudah punya asli, kita sudah punya nol. Tapi kita juga perlu ada lawan bilangan asli, gitu kan? Lawan bilangan asli. Nah, himpunan ini yang kita sebut sebagai himpunan bilangan bulat, gitu kan ya? Himpunan bilangan bulat. Nah, sekarang Bapak dan Ibu sudah sangat paham sekali bahwa ada suatu garis bilangan, gitu kan ya? Ada satu garis bilangan. Garis bilangan ini, misalkan saya gambarkan, ada nol, ada satu, ada 2, ada 3, ada 4, 5, dan seterusnya. Ini kan dan seterusnya ya. Di sini ada -1, ini ada -2, ini ada -3, ini ada -4, dan seterusnya. Begitu kan ya? Nah, sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu, di antara, nah, di antara nol dengan satu ini, gitu ya, apakah ada bilangan yang lain? Menurut Bapak Ibu ada bilangan yang lain enggak? Ada Ibu. Ada. Berapa, Ada Bu Zahara? 0,1, Oh 0,2 ya, oke. sampai Di sini 0,9. ada 0,1, ada 0,2 dan seterusnya ya. Betul nggak sih? Betul ya? Benar Atau Ibu. mungkin bahkan di sini ada bilangan yang lain yang mungkin saya tulisnya dengan setengah, gitu ya. Boleh dong saya nulis setengah ya Bapak Ibu ya di situ ya? Boleh. Oke. Ada 0,1, ada setengah. Gitu ya, ada 0,1, ada setengah. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, ini saya skip dulu. Kita belum selesai ngobrol yang ini nih. Kita belum selesai ngobrol lingkaran-lingkaran ini. Nah, pada saat kita ngobrol, oh ini ada setengah, ini ada 0,1. Serupakah mereka? Serupa nggak ya mereka ada 0,1, ada 1/2. Tadi begitu ya saya tulisnya Bapak Ibu ya. Ada 0,1, ada 1/2. Nah, apakah mereka serupa begitu? Sorry, saya pindahkan dulu ini. Oke, apakah mereka serupa begitu kan ya? Apakah mereka serupa? Inilah yang tadi dibahas oleh Bapak Ibu bahwa kita mengenal setengah ini sebagai namanya bilangan pecahan. Betul ya? Apa itu pecahan? Begitu kan? Apa itu pecahan?
Pecahan ini merupakan suatu bilangan yang representasinya kita tulis dalam bentuk A per B. B-nya harus bilangan bulat, gitu kan? B-nya tidak boleh sama dengan nol. Gitu dulu kan ya. Setengah itu kita boleh sebut dia bilangan pecahan yang kita representasikan tadi dengan notasi A per B. AB-nya itu anggota bilangan bulat, B-nya tidak boleh sama dengan nol. Gitu. Yang mungkin di sekolah dasar itu kita tulis si A ini sebagai pembilang, begitu kan ya? Yang ini sebagai penyebut, gitu kan? Nah, akan tetapi pecahan itu punya makna. Pecahan ini punya makna, Bapak dan Ibu. Apa makna setengah? Paling mudahnya adalah kalau kita bilang apa makna setengah, maka kita bisa cerita satu bagian dari dua bagian yang sama. Tapi apakah representasinya hanya itu? Enggak juga, begitu ya. Enggak juga. Misalkan saya punya kotak. Kotak isinya kelereng. Ada kelereng warna hitam, ada kelereng warna merah. Gitu. Kalau kita nanya ke anak, berapa banyak kelereng hitam? Dua. Begitu kan? Berapa banyak kelereng merah? Dua. Nah, kalau kita ngomong proporsi bagian, begitu kan ya, maka kelereng hitam itu setengah dari keseluruhan. Akan tetapi yang lebih mudah dicerna oleh siswa, kita akan ngomong setengah itu maknanya apa? Satu bagian dari dua bagian yang sama. Jadi kalau ibu punya roti tawar, ya roti tawar itu setengahnya dikasih coklat, gitu kan? Satu bagian dikasih coklat, satu bagian dikasih stroberi, misalkan begitu. Itu representasi dari setengah yang mudah dipahami oleh siswa-siswi kita, gitu kan ya? Nah, berkaitan dengan itu tadi, muncullah ada konsep desimal. Ya, muncullah ada konsep desimal. Bapak dan Ibu sudah sangat paham sekali begitu ya. Kalau bilangan pecahan itu dapat dirubah menjadi desimal pun demikian sebaliknya. Betul ya? Sebentar. Yes. Nah, ini kan bisa sebaliknya kan ya. Dari pecahan itu dirubah menjadi desimal dan desimal itu dirubah menjadi pecahan. Nah, sekarang saya tanya ke ibu-ibu semuanya, Bapak Ibu semuanya. Kalau 0,1 dirubah jadi pecahan berapa ya? 0,1 dirubah jadi pecahan jadi berapa? Satu per 10. 1/10, oke. Kalau 0,3, 3/10. 3/10. Kalau 0,33, 3/100. 33/100. 0,333, What is it? 133/1000. Per 1000. Per 1000. per 1000. Oke, sekarang saya punya lagi 0,333 titik titik titik. Berapa itu? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Tiga banget banyak buru atas. Hmm? Ada yang bisa jawab nggak? Tadi ini kalau saya tanya 0,3 berapa? 3/10. Bener nggak? Bener kan ya? 0,33, 33/100. 100. 0,333 33/1000. Nah, kalau yang ini berapa jawabannya? Sama. Sama Bu, sebanyak jumlah yang belakang di belakang koma. Gimana Bu Zara? Jadinya satu, 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 dan seterusnya. Hmm? Dan seterusnya. Oke. Eh, Pak Ibu, satu, kok nol. HP kan ya sekarang ya? Kok HP ya? Bawa HP. Sekarang coba pencet. Kalau 1/3 jadi desimal berapa?
0,3. 1/3 berapa? 0,3. Berapa? Tiga, tiga, 0,333. tiga. Yang ini bukan? Terus ya. Iya. Yang ini? Oh iya, oke. Sekarang kok saya tanya lagi, kalau 0,444 titik berapa kira-kira? Enggak. Tuh kan, 1/6. refleks kita akan ngomong gitu. Bapak Ibu akan Satu per refleks ngomong enam. berapa tadi? 1/4 ya. Ternyata sadar sendiri, bukan 1/4, kan 0,25 begitu kan. Iya. Nah, kok ini berapa nih? Berapa ya? 2/5. 2/5. Dua Eh, per lima itu berapa? iya 2/5. Hah? 2/5, yakin? 2/5 berapa? Coba pakai kalkulator. 2/5, 0,4. 0,4, berhenti nggak? Berhenti. 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 Sementara ini yang dimaunya empatnya terus ada Empat, nggak? empat, empat, empat. 4, 4, 4, 4 ya? Betul ya? Nah, coba Bapak dan Ibu perhatikan. Tadi, atau sepemahaman Bapak dan Ibu selama ini bahwa pecahan itu pasti akan dapat dirubah menjadi bentuk desimal. Betul ya? Semua bentuk pecahan itu pasti akan bisa dirubah dalam bentuk desimal. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua bentuk desimal itu bisa kita rubah ke dalam bentuk pecahan? Tidak. Tidak. Pertanyaannya begitu kan ya? Karena Iya. pada saat kita mau merubah bentuk desimal menjadi pecahan, yang perlu kita ingat itu apa Bapak dan Ibu? Yang perlu kita ingat adalah konsep ini. A per B, AB-nya harus bilangan bulat. Oke ya, A per B, AB-nya harus bilangan bulat. Saya coba ganti slide yang kosong dulu sebentar. Saya coba ganti slide yang kosong. Nah, Bapak Ibu, tadi saya punyanya yang ini ya. Kita mau coba yang ini ya. Yang saya kotakin ini ya. 0, 0,333 titik begitu kan ya. Oke, sekarang coba. Misalkan ini saya misalkan dengan A. A itu adalah 0,3333. Sekarang, kalau Bapak dan Ibu perhatikan tadi kuncinya, kalau kita mau rubah desimal ke dalam bentuk pecahan, maka pembilang dan penyebut harus bilangan bulat. Betul ya? Sepakat ya? Pembilang dan penyebut harus bilangan bulat. Berarti si koma ini, si koma ini nih harus hilang dong ya, istilahnya begitu. Maka biar si koma ini nih nggak ada, gitu ya. Maka biar si koma ini nih nggak ada, boleh nggak sih saya memanipulasi si A? Nah, bahasa saya deh, memanipulasi si A agar memiliki bentuk yang mirip dengan dia dulu. Agar memiliki bentuk yang mirip dengan dia. Boleh nggak ya? Misalkan, saya ingin coba mengalihkan dia dengan 10. Kira-kira bakal berubah nggak sih? Berubah lah Bu, karena dikaliin 10, begitu kan ya? Tapi saya coba tanya ke Bapak Ibu. Kalau 10 saya kalikan dengan ini, hasilnya berapa? 3,333. 3,33. 3,333. Gitu ya. Sementara 10 kali A berapa? 10A. 10A. Oke. Saya sekarang punya dua cerita. Saya sekarang punya dua cerita ini. Saya coba tulis ulang biar lebih mudah dipahami kita. Gitu ya. 10A sama dengan 3,333. A-nya tadi berapa? 0,333. Gitu kan ya? Nah, saya harus apakan mereka agar tadi tujuan kita, tujuan kita si A per B, A-nya harus bilangan bulat dan B-nya bilangan bulat. Oke ya, tujuan kita ke sana. Saya harus apakan mereka biar dia jadi bilangan bulat
Maka yang ini dan yang ini kan harus hilang ya. Betul nggak sih? Oke. Harus saya apakan mereka berdua, Bapak Ibu? Tambah kali kurang bagi kah? Biar yang ini tuh hilang, harus saya apakan? Dua hal ini harus saya apakan? Tambah kali kurang Dikurangi. bagi, dikurangi. Oke, kok dikurangi? Dia dengan dia dikurangi berapa? 3 kurang 3? Nol. Nol. 3 kurang 3? Nol. Tiga Nol. kurang 3? Nol. 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 3 kurang 0? Tiga. Tiga. 3. Bener nggak? Betul. Ya, benar. Betul, oke. Betul. Sekarang dia kurang dia. 9. Yang mana, Bu? 9. 9 apa? 9. 9. A-nya berapa berarti? 3 3. bagi 9. 3 per? 3 per 9. 9. Atau A-nya sama dengan? 1/3. 1/3. 1 per 3. Oke. Jadi kalau saya tanya tadi satu lagi, menurut Bapak dan Ibu, nggak usah pakai ngitung, apa, tebak aja ini jawabannya berapa? Kira-kira. Kalau saya suruh nebak, jawabannya berapa? 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 4/9. 4 per 9. 4 4 per per 9. 9. Ya enggak? 4 per 9. Iya. Oke. Sekarang kalau saya punya 0,1515115. Kira-kira berapa kalau ini? 15 per 9. 15 per Per 9. Nol. 9 gitu? Eh, Bentar. Coba. Kalau saya kalikan dia dengan 10, buntutnya tetap sama begini enggak? Enggak, jadi 150 ya. Hmm, Bentar. Berarti harus saya kalikan dia dengan berapa? Terus per 15. Berapa? Kebayang nggak sih? 15/99. 15 per 9. Kenapa coba per 99 Bapak Ibu? Karena Karena dua angka di belakang koma. nah, kalau A-nya 0,1511515, maka saya nggak mungkin ngaliin dia 10. Kenapa nggak mungkin saya kalikan 10? Nanti buntutnya Ya, beda, ya kan? Maka yang mungkin saya kalikan dia dengan dengan 100. 100. 15,1511515. 5. Oke, sekarang tebak lagi. 0,3183183118. 318 per 18 per 9. 999. Iya, Bunyi Ya, itu nanti. ya kan? Kenapa? Karena 3 angkanya 3 berulang. angka berbeda. Betul ya? Ulang. Oke. Sekarang Bapak Ibu, kalau saya punya 0,174153129 titik titik titik. Kira-kira apakah bisa Bapak dan Ibu ubah menjadi bilangan pecahan dulu? Bisa, Bu. Berapa? Jadi 17415 Hmm? 3129 per 1 2. Per. Ingat ini ada buntutnya loh, masih titik titik titik. Oh iya, Berarti bisa nggak kira-kira? titik titik-titiknya kelipatan angka yang berulang atau gimana, Bu? Kalau lihat dari itu polanya dia berulang nggak? Tidak, Bu. Enggak berulang. Nggak Beda-beda. berulang. Ya, Jadi kalau dia tidak berulang, apa yang jadi kesimpulan Bapak Ibu? Bisa ya nggak kita rubah dalam bentuk pecahan? enggak semua Tadi bakal kuncinya diubah. merubah dalam bentuk pecahan itu harus A, B-nya anggota bilangan bulat. Bulat. B-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kira-kira Hmm. bisa nggak ini kita rubah dalam bentuk upper B? Tidak bisa. Bisa nggak? Bisa. Tidak Bisa nggak bisa. ya? Nggak bisa. Ini Ya, tidak bisa tidak bisa. kita Tidak rubah bisa. dalam bentuk A
per A per B. Oke, sehingga tadi pada saat kita punya sebuah asumsi bahwa semua bilangan pecahan itu bisa kita rubah ke dalam bentuk desimal, iya betul. Tapi bilangan desimal belum tentu semuanya dapat kita rubah ke dalam bentuk pecahan. Oke, yang digarisbawahi adalah dapat kita rubah ke dalam bentuk A per B. Dapat kita rubah ke dalam bentuk pecahan. Oke ya, yang digarisbawahi adalah dapat kita rubah ke dalam bentuk pecahan atau A per B. Nah, karakteristik desimal yang seperti apa yang bisa kita rubah menjadi bentuk pecahan, Bapak Ibu? Kalau kita lihat di sini, karakteristik bilangan yang bisa kita rubah, karakteristik bilangan desimal yang bisa kita rubah menjadi bentuk pecahan, ini kan kalau yang ini Bapak dan Ibu perhatikan, itu bentuk desimalnya gimana? Berulang. Angkanya Berulang. berhenti di situ nggak? Iya, berhenti di situ. Angkanya berhenti di situ, berhenti di tiga sini, berhenti di tiga sini, berhenti di tiga sini, gitu kan ya? Artinya desimal ini adalah bentuk desimal yang terbatas kan? Iya. Artinya tidak ada bilangan lain sampai tak terhingga itu tadi. Nah, bentuk desimal yang terbatas maka sudah tentu bisa kita rubah ke dalam bentuk pecahan. Itu ya, Bapak Ibu sudah paham masalah ini. Merubah desimal terbatas ke dalam bentuk pecahan. Seperti tadi 0,33 per 10, 0,3333 per 100 dan seterusnya. Bentuk ini bisa kita rubah ke dalam bentuk pecahan, gitu ya. Nah, tadi dari karakteristik contoh yang ini, yang bisa dirubah ke dalam bentuk pecahan, itu karakteristiknya apa lagi selain tadi yang sudah kita bahas, desimal yang terbatas. Gitu ya, desimal yang terbatas. Kalau yang ini, nah yang ini gimana? Ini desimalnya terbatas nggak Bapak dan Ibu? Enggak terbatas. Nggak terbatas. Tidak Kenapa terhingga. nggak terbatas? Masih ada buntutnya, kita nggak tahu, begitu kan ya? Masih ada buntutnya. Tapi Bapak dan Ibu bisa melihat polanya nggak? Tidak terbatas, dia betul. Tapi polanya, bilangannya, angkanya gimana? Ada pola. Berulang. Berulang. Angkanya berulang. Hmm. Sorry, ini ya. Angkanya berulang ya. Iya, berulang. Angkanya berulang ya. 3, 3, 3. Gitu kan ya? 15, 15, 15. 318, 318, 318. 4, 4, 4. Ternyata yang kedua harus yang berulang. Berarti karakteristik yang pertama tadi adalah desimalnya terbatas. Karakteristik yang kedua itu adalah desimalnya berulang dan tidak terbatas. Ini kan ya, berulang dan tidak terbatas. Maka bisalah kita rubah dia menjadi bentuk A per B. Oke ya. Nah, tapi saya punya kondisi, misalkan saya punya angka 2. Bisa kita rubah dalam bentuk A per B nggak Bapak Ibu? Adik, 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 ambilin charger di tasmu. Bisa kita rubah ke dalam bentuk A per B nggak Bapak Ibu? Bisa. Berapa, Bu Wulan? 2/1 bukan, Bu? 2/1, oke boleh. Tas hitam. Kemudian kalau negatif 3, bisa kita rubah dalam bentuk pecahan nggak? Bisa kita rubah dalam bentuk A per B nggak maksud saya? Bisa. Bisa. Oke, bentar ya saya ambil charger dulu Bapak Ibu. Baterai saya habis. Bentar. Saya harus konfirmasi dulu. Bentar ya, maaf ya. Kalau negatif 3 bisa kita rubah menjadi bentuk A per B nggak, Bapak Ibu? Bisa, Bu.
Bisa. Berapa Bapak Ibu? Bisa. 9 bagi -3 Oke, per misalkan Bapak 3. -9 dibagi 3. Begitu kan ya? Iya. Nah, ternyata apa yang bisa kita lihat Bapak dan Ibu? Ada beberapa bentuk angka bilangan yang memang dapat kita rubah menjadi bentuk A per B. Dapat kita rubah menjadi bentuk A per B. Bentuknya bukan A per B. Kalau pecahan memang dia suatu bilangan yang berbentuk A per B. Oke, mana tadi nih? Kalau pecahan memang suatu bilangan yang berbentuk A per B. Oke ya. Tapi ada bilangan yang bisa kita rubah menjadi bentuk A per B. Atau ada bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Siapa itu namanya? Tadi yang disebut oleh kelompok 2 di slide yang ketiga. Bilangan rasional. Gitu ya. Nah, apakah pecahan itu pasti bilangan rasional? Iya, karena pecahan bentuknya A per B. Tapi apakah semua bilangan rasional itu adalah pecahan? Jawabannya adalah belum tentu. Belum tentu. Kenapa belum tentu? Nih, 0,333 bisa kita rubah berarti dia rasional. 2 bisa kita rubah berarti dia juga rasional. Maka bilangan rasional itu selain bentuknya pecahan, tadi ternyata bilangan bulat pun juga merupakan bilangan rasional. Oke ya. Maka di sini ada pecahan. Nah, bilangan bulat dengan bilangan pecahan pada saat kita gabungkan dia menjadi bilangan rasional. Sampai sini paham? Bapak Ibu? Mudah-mudahan paham ya. Nah, ternyata tadi Bapak Ibu menemukan kalau saya kasih contoh yang begini, ternyata nggak bisa dirubah ke dalam bentuk A per B. Maka dia rasional bukan? Maka dia rasional bukan? Tadi yang saya kotakin biru. Bukan. Bukan. Karena dia bukan rasional, maka ada bilangan yang namanya bilangan irasional. Artinya apa? Ya yang nggak bisa kita nyatakan dalam bentuk A per B. Gitu kan ya? Nah, Bapak dan Ibu, semua angka di garis bilangan ini, nih, semua angka di garis bilangan ini nih, ini yang kita sebut sebagai bilangan real. Bilangan real itu gabungan antara bilangan rasional dengan bilangan irasional. Jadi kalau kita ngomong bilangan, nih kotaknya, ada bilangan real. Di mana bilangan real itu gabungan dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional itu semua yang dapat kita nyatakan dalam bentuk A per B. Tapi kalau irasional itu nggak bisa kita nyatakan dalam bentuk A per B. Sehingga bilangan pecahan itu pasti rasional. Tadi ada di slide 3 punya kelompok 2. Tapi kalau bilangan rasional itu belum tentu pecahan karena ada bilangan bulat juga. Nah, sehingga apakah rasional dengan pecahan itu memiliki suatu hubungan? Ya, itu tadi sudah kita sepakati di penjelasan sebelumnya, gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan bilangan dulu, Bapak Ibu. Ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan tidak, Bapak Ibu? Berkaitan dengan itu? Cukup? Cukup Ibu. Oke, cukup dulu ya. Nah, sekarang saya tadi tertarik. Sebetulnya contohnya menarik. Yang slide ada gambarnya jeruk. Ada ya? Tadi ya? Berkaitan dengan perkalian pecahan. Begitu ya. Berkaitan dengan perkalian pecahan.
Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kenapa ya kalau penjumlahan dan pengurangan itu pasti Bapak dan Ibu akan hubungkan dengan KPK. Bapak dan Ibu akan hubungkan dengan samakan dulu penyebutnya, tapi perkalian enggak. Kenapa ya? Oke, tadi saya tertarik dengan yang jeruk tadi sebetulnya itu bahasan yang sangat menarik Bapak Ibu yang jeruk itu tadi tuh. Saya boleh ambil cerita tentang jeruk itu, tapi saya akan ilustrasikan dengan benda yang berbeda ya. Misalkan saja Bu Zahara itu punya kue, tapi punya kuenya cuma setengah. Bu Zahara tuh. Bu Zahara punya setengah kue. Begitu ya. Kemudian Pak Ginanjar minta minta sepertiga kue kepada Bu Zahara. Nah, saya nanya, berarti sisa kue Bu Zahara berapa ya? Cerita pertama. Oke ya, cerita pertama. Cerita yang kedua, cerita tentang Bu Wulan. Bu Wulan punya setengah kue juga. Oke ya, Bu Wulan punya setengah kue. Ternyata Bu Sarah minta sepertiga dari punya Bu Wulan. Oke. Bu Sarah minta sepertiga dari punya Bu Wulan. Pertanyaan saya, berarti yang diminta Bu Sarah itu berapa bagian? Menurut Bapak dan Ibu, cerita ini sama enggak dua hal ini? Kalau sama, kenapa? Kalau enggak sama, kenapa? Kalau sama, kenapa? Kalau enggak sama, kenapa? Ada dua cerita kan? Yang pertama, Bu Zahara punya kue, setengah loyang kue punyanya, tapinya kemudian diminta oleh Pak Ginanjar sepertiga kue. Pak Ginanjar minta sepertiga kue. Yang saya tanyain berapa emangnya sisa kuenya Bu Zahara? Gitu ya. Cerita yang kedua, Bu Wulan punya setengah loyang kue. Bu Sarah datang. Minta sepertiga kuenya punya Bu Wulan. Minta sepertiga kuenya punya Bu Wulan. Berarti Bu Sarah itu minta berapa bagian? Menurut Bapak dan Ibu sama atau beda cerita itu teh? Eh, Sepertinya beda, Bu. Oke, beda Bu Kayaknya ya. Wulan. Kenapa Bu Wulan beda? Kalau yang pertama itu kan Bu Zahara itu punyanya setengah. Mm-mm. Nah, berarti dari setengah itu dia ada setengah lagi loh yang punya yang kita nggak tahu punya siapa. Nah, yang Iya. nggak tahu punya siapanya itu diminta Mm-mm. sama Pak Ginanjar 1/3. Mm-mm. Untuk case yang Mm-mm. kedua, saya punya setengah. Nah, 1/3 punya sayanya ini diminta sama teman tadi gitu. Tapi kayaknya hasilnya sama sih, cuman beda kalimatnya aja kayaknya. Oke, yang lain itu Bu Wulan berpendapat begitu. Yang lain Bapak Ibu, yang lain Berbeda Ibu. berbeda. Kenapa berbeda? Suara siapa Karena ini? kalau Bu saya Bu Zahra. Zahara. Oke. Kalau yang pertama itu saya kan punya setengah kue loyang. Kemudian Mm-mm. Pak Ginanjar minta sepertiga Mm-mm. dari keseluruhan kue saya gitu. Sedangkan yang satu lagi Bu Wulan cuman punya setengah loyang. Dan kemudian Bu Sarah minta kue sepertiga dari punyanya Bu Wulan. Nah, Mm-mm. kalau kalau secara kasarnya sebelum dihitung lebih banyak nanti yang dapatnya Pak Ginanjar dibandingkan dengan Oke. Bu Sarah. Oke. Kalau yang lain, kalau yang lain Bapak Ibu. Oh, Bu Sarah ini kita nanti masuk link yang sama lagi. Mana Bu Sarahnya? Iya Ibu, kali yang sama lagi. Oke, Udah mau baik. habis.
nggak apa-apa. Nanti saya jelasinnya tadi ya. Tapi Bapak Ibu ingat kan ya tadi cerita saya apa ya? Ingat ya? Ingat, Bu. Masih kita Ingat. ingat-ingat ya ceritanya ya. Ceritanya apa ya? Sebenarnya saya mau ngomong apa? Karena saya tertarik dengan tadi jeruk tadi itu loh. Jeruk tadi tuh kalau dibahas, mantul banget itu sama kelompok dua sebetulnya. Bentar, kita ini saya mau ngomong nanggung takutnya kepotong. Kita tunggu dulu aja ya, bentar ya. Nanti boleh di-record ulang lagi ya.